Rapok Niaga Binatang. Cerita dalam buku ini adalah bentuk fabel, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, Rapok Niaga Binatang, Rapok Niaga Pidong yang bermakna musyawarah para unggas. Bagian dua, Rapok Niaga Binatang si opat pat, musyawarah para hewan berkaki empat. Ringkasan bagian 1. Burung patia raja, sejenis burung kecil, adalah burung yang merupakan raja dari segala unggas. Wakilnya adalah burung imbulu butel. Pada suatu hari, Aporik, sebangsa unggas pemakan padi, datang menghadap burung patia raja, memohon agar dia dapat diangkat menjadi hakim penimbang dalam sidang-sidang. Sebagai dasar permohonannya, dia mengemukakan bahwa dia mempunyai kelebihan dari bangsa unggas yang lain, yaitu dia dapat memperalat manusia untuk menyediakan makanannya. Jika padi orang-orang sudah masak, tak dapat tidak dialah yang pertama kali merasainya. Bagaimanapun kuasanya atau kayanya seseorang pemilik padi tersebut, tetapi bangsa unggas inilah yang selalu pertama memetik hasil jerih payah petani ini. Untuk mempertimbangkan permohonan Apurik, burung patia raja mengundang seluruh bangsa unggas yang termasuk anggota kerajaannya untuk bersidang. Akan tetapi permohonan Apurik mendapat tentangan dari para pengikut sidang. Sebab Apurik adalah makhluk yang tidak tahu diri. Aporik tidak menyadari bahwa bangsanya turun-temurun hidup dan dibesarkan dari hasil perbuatan mencuri dan merampas harta orang. Tak pantaslah seorang seekor pencuri dijadikan hakim penimbang, sebab seorang hakim adalah penegak keadilan dan kejujuran. Setelah Aporik datang pula lah menghadap kepada burung patia raja, wakil dari bangsa unggas yang lain masing-masing mengajukan permohonannya, antara lain burung layang-layang dengan mengemukakan kelebihannya bahwa dia adalah burung yang paling tangkas terbang dari unggas yang lain. Lagi pula, kalau dia terbang selalu melebihi unggas yang lain tingginya, sehingga dia dapat dengan sewenang-wenang membuang kotorannya kepada teman sesama unggas yang lain. Bahkan kepada bangsa manusia pun dia tidak segan-segan membuang kotorannya. Oleh sebab itu, sangat pantaslah dia dijadikan raja, hakim, penimbang. Akan tetapi permohonannya itu dengan tegas ditolak oleh burung patia raja. Karena segala hal yang dikemukakannya itu tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mendukung permohonannya. Setelah membuang kotoran kepada makhluk lain, apalagi kotoran sendiri, adalah perbuatan najis dan tak tahu sopan. Perbuatan demikian tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat. Tiba-tiba, burung lali piuan, sejenis burung elang yang badannya agak kecil dari burung biasa, tapi sangat cepat terbangnya, dengan lantang mengemukakan kelebihannya, katanya, "Sayalah yang pantas memangku jabatan hakim penimbang. Bukankah seorang pejabat itu harus penuh wibawa? Wibawa itu ada padaku. Buktinya, jika aku lewat semua bangsa unggas yang lain menyingkir dan menyembunyikan diri." Dengan tegas, burung patia raja menampik usul lali piuan sambil berkata kepada lali piuan, "Adapun burung yang lain takut kepadamu bukanlah karena mereka segan kepadamu, tapi karena sifatmu yang jahat dan buas. Karena makhluk lain yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, selalu kau jadikan korbanmu dan pemuas kerakusanmu. Sebenarnya kau tidak sadari kutukan yang telah kau terima sebagai akibat perbuatanmu yang sadis itu. Semua bangsamu, yakni seluruh bangsa unggas yang telah membenci dan menyingkirkanmu dari perbuatan baik-baik. Akibatnya engkau selalu mencari tempat tinggal di tebing yang curam yang susah dicapai oleh makhluk lain, sehingga kau tidak mempunyai tetangga yang akan menolongmu jika kau sakit atau mendapat celaka. Maka kau tidak pantas dijadikan hakim penimbang. Sebab seorang pejabat atau pemimpin itu
adalah orang yang dicintai sesamanya. Demikianlah semua wakil-wakil bangsa Unggas itu saling mengajukan permohonannya untuk diangkat menjadi hakim penimbang. Akan tetapi seekor pun tidak dapat diangkat untuk menjabat hakim penimbang karena mereka tidak ada yang menyadari kekurangannya. Setelah burung patia raja memperhatikan tingkah laku dan permohonan bangsa Unggas yang datang menghadap kepadanya, hanya burung Osop Gaul lah yang menurut penglihatan burung patia raja yang sejak sidang dimulai menyuarakan permintaannya. Hanya burung Osop Gaul lah yang menurut penglihatan burung patia raja yang sejak sidang dimulai belum menyuarakan permintaannya. Lalu burung patia raja menyuruh burung Osop Gaul, sejenis burung kolibrita, mengemukakan permohonannya. Akan tetapi burung Osop Gaul rupanya menyadari kekurangannya. Oleh sebab itu dia tidak berani mengajukan permohonannya. Sikap burung Osop Gaul yang tahu diri itu justru sangat menarik perhatian burung patia raja. Dengan spontan dia menawarkan jabatan hakim penimbang kepada burung Osop Gaul. Namun burung Osop Gaul menolak tawaran itu. Karena burung Osop Gaul tidak bersedia untuk diangkat sebagai hakim penimbang, burung patia raja mendesakkan agar bersedia mengikat persahabatan atau mengadakan hubungan secara kekeluargaan dengan burung patia raja, yaitu dengan cara mengadakan perkawinan antara anak burung patia raja dengan burung Osop Gaul. Karena didesak bertubi-tubi, akhirnya Osop Gaul terpaksa menyetujui ajakan burung patia raja untuk mengikat hubungan persahabatan dengannya. Sidang para hewan berkaki empat. Yang dianggap raja bagi hewan berkaki empat ialah beruang. Pada satu hari seluruh hewan berkaki empat datang menghadap beruang, mengadukan hal kehidupan mereka yang senantiasa terancam oleh perbuatan harimau yang selalu mendekami mereka dengan tiada semena-mena, sehingga mereka senantiasa hidup dalam ketakutan siang dan malam. Mendengar pengaduan mereka ini, sang beruang membuat suatu pengumuman kepada seluruh masyarakatnya akan datang pada suatu hari yang ditentukan menghadiri sidang raya yang akan diadakan. Barang siapa yang tidak datang menghadiri sidang tersebut akan didenda atau dihukum dengan hukuman berat. Setelah tiba saat yang ditentukan oleh beruang, maka para undangan pun berdatanganlah. Setelah para undangan hadir semuanya, beruang pun membuka bicara katanya, "Saudara-saudara para undangan yang terhormat, adapun saudara-saudara diundang datang hari ini ialah untuk mengadakan ikat bersama, ikat untuk saling mengasihi dan saling berdamai sehingga satu sama lain tak ada lagi yang bermusuh-musuhan dan berbunuh-bunuhan. Dengan demikian kita akan hidup senang dan damai serta selamat sejahtera. Barang siapa di antara kita yang melanggar ikat ini akan dihukum berat." Setelah beruang berkata demikian, tiba-tiba beruk berkata, "Daulat Tuanku, yang perlu kita sumpah lebih dahulu ialah harimau, sebab dialah sumber segala ketakutan dan malapetaka bagi rakyat Baginda." Maka masing-masing peserta sidang pun disumpah oleh beruang sesuai dengan usul beruk. Yang mula-mula mendapat giliran disumpah ialah harimau, baru menyusul berturut-turut babi hutan, rusa, kuda, lembu, kerbau, babi, beruk dan lain-lain. Setelah itu seluruh hewan-hewan itu hidup senang dan gemuk-gemuk, kecuali harimau yang kian hari badannya kian kurus karena tidak pernah lagi makan daging. Sebagai pengganti daging dan tulang-tulang, dia harus mencari kepiting dan kerang-kerang ke sungai yang dekat di situ. Akhirnya sang harimau tidak tahan lagi menderita dengan keadaan demikian. Tambahan lagi, seleranya semakin menjadi-jadi melihat rusa yang gemuk yang selalu lewat dengan bebasnya di depan matanya. Maka dicarinya lah akal agar dia dapat makan daging kembali. Harimau pun pergi menemui hewan-hewan itu satu persatu sambil mengemukakan gagasannya. Adapun gagasannya itu ialah ada baiknya mereka mengadakan pertemuan sekali
dalam seminggu untuk bertukar pikiran. Agar ada semacam hiburan bagi mereka, sang harimau mengusulkan semacam permainan, yaitu saling melempar. Barang siapa yang kena dalam permainan itu dan menderita sakit, dia akan terpaksa dibunuh. Mula-mula Beruk tidak menyetujui gagasan harimau. Akan tetapi karena hewan-hewan yang lain tidak mengajukan keberatannya, akhirnya gagasan harimau itu diterima. Mula-mula yang mendapat giliran untuk mendapat lemparan sang harimau ialah rusa. Kemudian berturut-turut kuda, lembu, kerbau, dan babi. Pada pertemuan berikutnya, Beruk mendapat giliran untuk dilempar harimau. Naas bagi Beruk, dia kena lemparan harimau. Dengan demikian, dia akan dibunuh dan menjadi santapan sang harimau. Sebelum menyerah menjadi santapan harimau, Beruk meminta waktu beberapa hari. Dalam keadaan putus asa memikirkan nasibnya yang sebentar lagi akan mati, dia berjalan ke sana kemari tak tentu tujuan. Tiba-tiba dia merasa haus. Dia pun pergi mencari air untuk memuas dahaganya. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur yang dalam. Pada waktu sedang minum, dia melihat bayangannya dalam sumur itu. Dia tersenyum dan bayangannya dalam air itu pun tersenyum. Setelah memuaskan dahaganya dengan buru-buru, burung itu pun pergi menemui sang harimau. Dengan berpura-pura merasa ketakutan, Beruk mengatakan kepada harimau bahwa ada harimau lain yang mengancam sang harimau. Bahwa ada Beruk lain yang mengancam sang harimau bahwa ada harimau yang lain mengancam sang harimau tempat Beruk berhutang nyawa. Harimau itu sedang berada dalam perigi. Beruk mengatakan bahwa harimau dalam perigi akan membunuh harimau tempat Beruk mengadu itu. Lagi pula harimau dalam sumur itu banyak mengeluarkan kata-kata yang keji. Mendengar ucapan Beruk itu, harimau tempat Beruk berhutang itu pun tidak dapat menahan marahnya. Dia mengajak Beruk itu cepat-cepat agar harimau yang dalam sumur itu segera dibunuhnya. Setelah mereka tiba di sumur itu, benarlah di sana harimau melihat bayangannya di dalam air yang ada dalam sumur itu. Harimau itu menjeringai melihat ada harimau lain di dalam sumur. Bayangannya itu pun menjeringai pula. Melihat bayangannya yang menyeringai dalam air, harimau itu pun semakin marah. Lalu ditekamnya bayangannya yang ada dalam air itu sehingga dia tenggelam. Melihat harimau telah tenggelam dan mati, Beruk itu pun sangat bersenang hati. Cepat-cepat dia pergi menemui hewan-hewan yang lain untuk memberitahukan kabar baik itu kepada mereka dan mengatakan bahwa dia telah kembali membunuh harimau. Mereka pun sangat gembira karena pembunuh dan penjahat yang mereka takuti telah mati.